Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di sini. Kita sekarang belajar mengenai statistika dan saat ini kita akan belajar mengenai angka indeks. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita pengen kenalan dulu ya dengan angka indeksnya. Jadi, angka indeks ini adalah angka yang dipakai untuk menunjukkan perubahan satu atau beberapa variabel untuk kurun waktu yang berbeda. Jadi bisa saja suatu variabel dalam satu waktu ke waktu yang lain itu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu dinyatakan dalam suatu angka yang disebut dengan angka indeks. Nah, ada beberapa jenis angka indeks. Yaitu pertama, berdasarkan penggunaannya ada angka indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Berdasarkan cara penentuannya ada indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Sedangkan berdasarkan banyaknya variabel ada indeks sederhana, itu adalah satu variabel, dan ada indeks gabungan, itu merupakan gabungan dari banyak variabel. Oke, ini adalah grafik pembagian angka indeks. Jadi angka indeks awalnya itu ada sederhana dan angka indeks gabungan. Lalu gabungannya ada gabungan tak tertimbang dan gabungan tertimbang. Untuk gabungan tak tertimbang sendiri ada angka indeks rata-rata relatif dengan rata-rata hitung, rata-rata ukur, median, modus, dan rata-rata harmonis, serta ada angka indeks agregatif sederhana. Untuk angka indeks gabungan tertimbang ada dibagi dua, yaitu angka indeks rata-rata relatif tertimbang dan angka indeks agregatif tertimbang. Untuk angka indeks agregatif tertimbang dibagi lagi berdasarkan indeks Lesperus, indeks Place, dan indeks Marshall-Edgeworth, indeks Drobis, dan indeks Irving-Fisher. Oke, kita coba bahas beberapa dari angka indeks ini yang mungkin tidak semuanya, tapi kita bahas yang penting-penting aja. Oke, pertama kita akan membicarakan mengenai angka indeks sederhana. Pertama, indeks harga. Jadi, indeks harga adalah perbandingan antara harga barang pada suatu waktu dengan harga barang itu pada waktu lainnya. Waktu atau tahun yang dijadikan pangkal perbandingan disebut dengan waktu dasar atau tahun dasar. Jadi di angka indeks ini kita punya suatu waktu atau suatu tahun yang akan kita jadikan dasar dari perhitungan perubahan harga tersebut atau barang tersebut nanti kalau di indeks barang. Nah, cara menghitungnya ini ada rumus indeks ini 0 per T. Jadi indeks ini yang disebut I 0 per T itu sama dengan PT dibagi dengan P0 dikali dengan 100. Ya, jadi I 0 per T ini adalah indeks harga waktu ke T dengan waktu dasar 0. Dan P0 ini adalah harga pada waktu dasar, sedangkan PT adalah harga pada waktu T. Nah, contoh misalnya kita pengen menghitung indeks harga beras setiap tahun dengan di tahun 2005 ini sebagai tahun dasar. Ini adalah datanya, ada data tahun dan data harga beras dalam setiap tahun. Nah, kita ketahui rumus indeks adalah I 0 per T sama PT per P0 dikalikan dengan 100. Maka ini adalah angka indeks harga dari setiap tahun. Jadi untuk yang harga beras tahun 2005, ya karena dia sendiri menjadi tahun dasar, maka indeks harganya adalah 5.000 per 5.000 kali 100. Jadi 100. Nah, kalau indeks harganya 100, ini berarti tidak mengalami perubahan ya. Nah, kemudian tahun 2006 harga berasnya 5.500, maka indeks harganya adalah 5.500 dibagi dengan 5.000. Kenapa? Karena ini harga pada tahun 0, pada tahun dasar. Jadi 5.500 dibagi dengan 5.000 kali 100. Jadi harganya indeks harganya menjadi 110. Nah, kalau lebih dari 100 maka dia mengalami kenaikan ya, artinya mengalami kenaikan dari tahun dasarnya. Jadi kenaikannya sebesar 10%. Oke. Kemudian tahun 2007 harganya 5.700, kita bagi dengan harga pada tahun awal 5.700 dibagi 5.000 kali 100. Ini sama dengan kita dapatkan indeks harganya 114. Ini juga terjadi kenaikan 14% dari tahun 2005.
Begitu seterusnya dicari sampai tahun 2014. Ini indeks harga dari masing-masing tahun. Nah, kemudian kalau tahun dasar kita ubah menjadi tahun 2008, maka indeks harga juga tentunya akan berubah. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan indeks harga lama, dan kita bisa langsung menghitung indeks harga barunya dengan menggunakan indeks harga lamanya. Nah, karena tahun 2008 menjadi tahun dasar, maka indeks harga lamanya ini akan menjadikan pembagi atau penyebut dalam persamaan tersebut ya. Jadi di sini untuk harga tahun 2005 itu indeks harganya 100 per 120 dikalikan dengan 100 yaitu 83,3. Nah, maka artinya kalau tidak dari sampai 100 ada penurunan atau kurang dari dibandingkan dari 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2008. Ya. Kemudian tahun 2006 juga sama, 110 dibagi dengan 120 dikali 100, 2007, 2008 begitu juga seterusnya. Nah, ada juga indeks harga berantai. Jadi indeks harga berantai ini adalah angka indeks dengan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Dari contoh sebelumnya kita ketahui ini harga beras ya. Jadi tahun dasarnya ini adalah tahun sebelumnya. Jadi bukan suatu tahun tertentu, tapi tahun sebelum tahun tersebut ya. Jadi tahun 2005 tidak ada indeks harga berantainya karena kita tidak punya data tahun 2004. Jadi kita hanya punya indeks harga berantai dari tahun setelah tahun 2005 yaitu tahun 2006. 5.000 dibagi dengan harga tahun sebelumnya yaitu 5.500 dibagi dengan 5.000 dikali 100. Kita dapatkan 110. Sedangkan tahun 2007 5.700 dibagi dengan harga beras pada tahun sebelumnya yaitu 5.500 dikalikan dengan 100 diperoleh indeks harga berantainya 103,6. Begitu juga tahun 2008 kita bagikan dengan 5.700 yaitu harga beras tahun sebelumnya dikalikan dengan 100. Begitu seterusnya sampai tahun 2014. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai angka indeks gabungan. Nah, kalau jika yang dibandingkan adalah harga dari lebih dari satu barang, maka dinamakan indeks harga gabungan. Jadi sekarang barangnya bukan hanya satu, tapi ada lebih dari satu ya. Kalau contoh sebelumnya kan cuma harga beras. Kalau sekarang indeks harga gabungan itu harga dari beberapa barangnya, jadi lebih dari satu barang. Nah, indeks harga gabungan ini terdiri dari indeks harga gabungan sederhana dan indeks harga gabungan tertimbang atau diboboti. Pertama kita akan bahas indeks harga gabungan sederhana, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. IS ini adalah indeks harga gabungan sederhana. Ini adalah sigma PT dibagi dengan sigma P0 dikalikan dengan 100. PT ini adalah harga pada tahun ke-T, jadi dijumlahkan harga pada tahun ke-T dari beberapa barang tersebut ya, kita jumlahkan. Kemudian harga barang pada tahun dasar kita jumlahkan juga. Hasil penjumlahannya itu kita kalikan dengan 100. Nah, misalkan kita ingin mencari indeks harga gabungan sederhana dengan tahun 2013 sebagai tahun dasar. Nah, di sini kita sudah punya ada 5 barang ya, ada kulkas, AC, kipas angin, mesin cuci, dan rice cooker. Nah, ini ada 2 tahun, yaitu tahun 2013 dan tahun 2014. Ini ada harga per unitnya, ini P0. Kenapa? Karena tahun 2013 ini sebagai dasar ya. Kemudian ada banyaknya unit atau Q0. P ini menyatakan price, kalau Q menyatakan kuantitas atau quantity ya. Tahun 2014 kita juga punya harga per unit, itu PT, dan banyaknya atau QT. Ya. Jadi kulkas harga per unit ini 2,0, mungkin maksudnya 2 dalam juta rupiah ya. Kemudian banyaknya yang terjual 275, begitu juga tahun 2014 harga per unitnya 2,00 dan banyaknya 185.
Begitu seterusnya dinyatakan dalam tabel ini. Kemudian kita bisa jumlahkan. Di sini harga per unit kita jumlah semuanya ini 5 harga pada tahun 2013 yaitu sebanyak 10, yaitu jumlahnya 10, dan banyaknya kuantitas untuk kelima barang ini di tahun 2013 adalah 1339. Untuk tahun 2014 kita jumlahkan harga per unit dari kelima barang tersebut diperoleh 10,4 dan banyaknya 1269. Nah, kita sudah ketahui ini adalah jumlah harga per unit P0 untuk tahun 2013. Ini adalah sigma P0. Sedangkan ini adalah sigma PT ya, jumlah itu sama dengan sigma ya. Jadi kita sudah mengetahui sigma P0-nya 10, sigma PT-nya 10,4. Kita tinggal hitung aja ke dalam persamaan tadi ya. Sigma PT dibagi dengan sigma P0 dikalikan dengan 100, maka kita dapatkan 104. Maka terjadi perubahan kenaikan sebanyak 4% dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah indeks harga gabungan tertimbang. Nah, kalau tadi sederhana tidak ada tertimbangnya ya. Kalau sekarang ada tertimbang, itu adalah diboboti. Jadi ada bobotnya. Bobotnya kita rumus umumnya seperti ini ya. Indeks harga, maaf ini bukan IS. Bukan IS ya, tapi IT ya. Jadi indeks harga gabungan tertimbang itu adalah sigma PT dikalikan dengan W dibagi dengan sigma P0 dikalikan dengan W dikali 100%. Ya, jadi untuk PT adalah harga pada tahun ke T, P0 adalah harga pada tahun dasar, sedangkan W adalah pembobot. Nanti kita akan melihat bagaimana letak dari pembobot ini. Apa pembedanya? Ada berbagai macam pembobot yang ada di indeks harga gabungan tertimbang. Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi video kali ini, di part 1 ini, sampai sini dulu untuk angka indeks. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.